Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Hidayatullah. Saya mahasiswa bimbingan konseling Islam semester 4, kelas E. Nah, di video kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan dari mata kuliah Komunikasi Personal dan Kelompok yang dibimbing oleh dosen Dr. Hajah Ila Kholilah, MSI. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan apa hakikat komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi interpersonal atau biasa disebut komunikasi antar pribadi adalah suatu interaksi antara dua individu yang saling berinteraksi dan saling memberikan umpan balik satu sama lain. Komunikasi antar pribadi pada hakikatnya adalah suatu proses yang mana pesan diciptakan dan dikirim oleh seorang komunikator atau sumber informasi dan dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Serta penyampaian pesannya dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Dan komunikasi antar pribadi tatap muka memungkinkan jawaban balik atau respon diketahui dengan segera. Nah, untuk nomor 2, pertanyaannya, apa unsur dalam komunikasi antar pribadi? Nah, komunikasi interpersonal atau yang biasa disebut komunikasi antar pribadi itu memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber. Sumber adalah pengirim suatu informasi. Nah, sumber itu adalah asal atau gagasan yang dijadikan pesan. Bisa berbentuk peristiwa, kejadian, gitu, maupun yang lainnya. Nah, dalam konteks ini berarti sumber diciptakan dan memformulasikan dan menyampaikan suatu pesan. Kemudian ada yang kedua, itu pesan. Pesan adalah suatu informasi yang disampaikan kepada penerima. Pesan bisa berupa pengetahuan, hiburan, informasi. Nah, pesan juga dibagi menjadi verbal dan non-verbal. Pesan verbal disampaikan menggunakan lisan, sedangkan pesan non-verbal disampaikan melalui tulisan atau media cetak lainnya. Bisa juga pesan nonverbal itu disampaikan seperti ekspresi muka atau mungkin gerak-gerik tubuh, itu mungkin bisa juga. Nah, kemudian ada media. Media adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan. Seperti kita menggunakan media WA, Messenger atau macam-macam sebagainya. Kemudian penerima. Penerima adalah pihak yang menerima pesan dari sumber. Dalam komunikasi interpersonal, penerima bersifat aktif. Penerima memperoleh pesan, menginterpretasi, dan memberi umpan balik kepada penyampai pesan. Nah, kemudian ada efek. Efek adalah perubahan yang diterima oleh si penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Efek biasanya berupa perubahan perasaan maupun pemikiran. Jika sikap penerima berubah sesuai dengan isi pesan, maka komunikator telah berhasil menyampaikan pesan. Nah, kemudian ada umpan balik. Umpan balik adalah bentuk tanggapan dari si penerima atas pengaruh pesan yang disampaikan dari sumber. Kemudian ada lingkungan. Lingkungan adalah situasi atau keadaan yang tempat berlangsung terjadinya komunikasi interpersonal tersebut. Nah, kemudian ada soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu bagaimanakah komunikasi antar pribadi dapat mempengaruhi seseorang, baik sikap, perilaku, maupun paradigmanya. Nah, gimana sih? Jadi jawabannya itu, pada hakikatnya komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara komunikator dan komunika. Sehingga komunikasi ini paling efektif mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang. Nah, komunikasi antar pribadi juga bersifat dialogis. Artinya arus balik terus terjadi. Jadi seperti tanya jawab terus-terusan terjadi. Nah, komunikator mengetahui secara pasti apakah komunikasinya positif, negatif, berhasil atau tidak. Jika berhasil, maka komunikator dapat memberi kesempatan kepada komunika atau si pendengar atau lawan bicaranya dan memberi kesempatan kepadanya untuk bertanya seluas-luasnya atau untuk bertanya balik. Nah, kemudian ada 5 ciri terjadinya proses ini. Yang pertama itu adalah keterbukaan atau openness. Yang kedua ada empati. Nah, yang ketiga ada dukungan, supportiveness. Nah, yang keempat ada rasa positif atau
positiveness. Yang kelima ada kesetaraan atau equality. Dan juga komunikasi antar pribadi mempunyai peranan cukup besar untuk merubah sikap. Karena hal ini, komunikasi merupakan proses penggunaan informasi secara bersama atau sharing proses. Serta komunikasi memperoleh kerangka pengalaman atau framework experience yang sama menuju saling pengertian yang lebih besar mengenai makna informasi tersebut. Nah, kemudian soal nomor 4. Dalam kelompok, bagaimanakah komunikasi berlangsung? Nah, masih penasaran kan? Apa saja sih bentuk-bentuk komunikasi dalam kelompok? Nah, jadi jawabannya itu proses komunikasi kelompok pada dasarnya sama dengan proses komunikasi pada umumnya. Nah, komponen dasarnya yang digunakan adalah komunikator, komunika, dan pesan atau media, responden, dan efek lain-lain. Nah, akan tetapi proses komunikasi antar kelompok berlangsung secara tatap muka dan lebih mengedepankan tentang komunikasi dengan individu-individu atau individu dengan kelompok. Nah, ketika seluruh orang yang terlibat dalam komunikasi atau dalam kelompok tersebut berkomunikasi atau berada dalam suatu forum, nah, maka komunikasi yang terjalin antar individu-individu berlangsung secara pribadi dan bahasa yang digunakan cenderung tidak formal. Akan tetapi, jika individu tersebut bertemu dengan suatu forum atau yang dihadiri anggota kelompok atau komunitas tersebut, maka komunikasi akan berlangsung cenderung menggunakan bahasa yang lebih formal. Nah, secara garis besar, komunikasi kelompok terdiri dari dua bentuk, yaitu komunikasi kelompok deskriptif dan komunikasi kelompok perspektif. Sekian jawaban dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.